Festival Desa kedua tahun 2022. Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan mempersembahkan pemenang Festival Desa kedua tahun 2022 Piala Megawati Kawal Pancasila dari Desa. Inilah video terbaik kategori Rasa Syukur Rakyat Desa, karya terbaik anak negeri yang menginspirasi, inovatif, dan penuh nilai keteladanan. Senggono lulun wektu dina iki sira ndak utus aja kekangelan supaya ngawat-awati anane tambak sing ati-ati prayoga aja kaya bocah cilik kelungsen ndak bakali uga mayu ngono lagu gantram lulun kepareng pamit ya sing ati-ati senggono. Manusia, alam semesta, upacara untuk sebuah keselarasan, ritual bukanlah hegemoni semata. Ada hal yang harus ditata, dirasa, dicipta, untuk mengingatkan kembali pada jati diri, melestarikan yang sudah menjadi ciri, menjaga sumber yang menghidupi, kembali untuk Sang Hyang Widi. Jadi di Desa Teraji itu banyak yang bilang Indonesia kecil. Jadi ada keberagaman di sini terkait dengan agama, kemudian pekerjaan, utamanya agama ya. Untuk kepercayaan mayoritas Islam, dua Kristen terdiri dari Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Untuk yang keempatnya agama Buddha. Kemudian untuk mata pencaharian yang terbanyak adalah mata pencaharian sebagai petani, di mana di sini memang didukung oleh sumber mata air yang bisa untuk mengairi persawahan. Kalau yang saya terima konon katanya memang air itu sebagai alat nomor satu, sumber kehidupan. Wujud syukur dari masyarakat Desa Teraji itu memang benar-benar itu suatu tradisi yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, sebenarnya air itu suatu ruang hidup ya, salah satu ruang hidup untuk masyarakat terutama untuk pengairan, MCK, dan destinasi wisata. Karena pokok utama di Desa Teraji adalah yaitu ke air, open air. Ana kidung rumeksa ing wengi teko ayu luput ing lara. Memang masyarakat Teraji syukur pada Tuhan adanya sumber air yang melimpah. Itu memang mencukupi sepertanian juga kita semua ya. Kalau satu suro itu memang mengadakan adat ritualan sadranan satu suro, itu untuk sebagai menghormati punden sini sumber air Sendasi Dukun. Itu untuk mempersatukan dan kesatuan bagi masyarakat Desa Teraji. Generasi penerus mempercayai kepada adat satu suro dengan wayangan
itu memang ada ceritanya. Nah, kalau dulu tahun 50-an, kalau Ki Dalang Garu itu waktu ditangkap di sini itu lakonnya tambak, Mas. Tambak itu memang ada kaitannya supaya dapat mengaliri sawah-sawah di sini. Maka di Teraji itu tiap peringatan satu suro itu di samping pengunjungnya yang luar biasa daripada di daerah-daerah lain, itu ada keistimewaan untuk pengunjung itu sendiri, apalagi untuk masyarakat Desa Teraji, yaitu tentang manten suro. Karena yang namanya manten itu mesti suami istri, dan itu satu simbol tentang kerukunan yang susah untuk dipisahkan. Kedua juga sebagai rasa syukurnya karena gembiranya sekarang di desa itu kita sudah punya air, dan ternyata dengan semua itu benar-benar masyarakat Desa Teraji bisa menikmati hingga sekarang itu. Nah, pada waktu itu Pak Lurah dan Bu Lurah yang masih berpakaian manten itu membagikan berkah berupa uang, sehingga Pak Lurah dan Bu Lurah itu tahu itu memang benar-benar usaha supaya dagangannya laris, dan di situ dibarengi dengan kepercayaan yang tebal dia. Kegiatan ini merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa di Desa Teraji ini sudah diberi nikmat yang berupa air yang melimpah, kemudian keselamatan, ketentraman gitu selama 1 tahun. Ini sudah berlangsung dari pendahulu-pendahulu kita. Istilahnya efek ekonomi dengan adanya perayaan tradisi Satu Suro itu bisa mengais rezeki dengan cara berdagang. Bahkan pedagang itu sendiri datang dari luar desa, bahkan luar pulau juga. Dengan adanya sumber air Sendang Sidukun dan Sadranan Satu Suro, itu berkah, manfaat, dan hikmah ada 5. Nah, pertama, sumber air Sendang Sidukun untuk sumber kehidupan bagi masyarakat Desa Teraji. Keduanya, untuk mengairi sawah-sawah dan sebagainya. Yang ketiga, menguri-uri budaya Jawa peninggalan nenek moyang kita. Keempat, masyarakat Teraji sudah menyatu menjadi satu tujuan dengan adanya ritualan Satu Suro dan wayangan. Kelimanya, untuk sarana memohon kepada Tuhan Yang Esa supaya doanya dikabulkan. Di Teraji itu sekarang untuk sumber mata air itu memang sudah mengecil. Dalam jangka panjang, desa sudah melakukan reboisasi ya, untuk lahan seluas 4.000 meter. Lahan tersebut kita tanami lagi untuk pohon bambu, yang harapannya nanti mungkin beberapa tahun ke depan seadanya itu sudah menjadi pohon bambu yang rimbun gitu, mata air bisa besar kembali.
Ya desa Traji itu harus revitalisasi air dari hulu dan hilir. Cipta, rasa, dan karsa manusia membentuk kebudayaan. Kuatnya kebudayaan ialah yang mengakar pada alam. Manusia sebagai pencipta, selayaknya menjaga dan melestarikannya. Sak mongso kowe kabeh ora gelem ngerso karo banyu, semono uga banyu ora gelem ngerso marang kowe kabeh.